Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meda Maulidia, NIM 2201042022 akan mempresentasikan UAS Kewarganegaraan tentang kaitan kasus operasi militer Aceh dengan HAM dan Rule of Law. Yang pertama, apa itu HAM? Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional atau PBB seperti berhak untuk hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan untuk memiliki. HAM telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja, karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama, dan status sosial. Selanjutnya, apa itu rule of law? Rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal, serta otonom. Rule of law merupakan konsep mengenai common law, ialah seluruh aspek negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan serta egalitarian. Rule of law ialah rule by the law, bukan rule by the man. Keadilan harus berlaku kepada setiap orang. Oleh sebab itu lahirlah doktrin rule of law. Hubungan antara HAM dan rule of law. Yang pertama, dalam aspek perlindungan HAM. Rule of law menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dan rule of law memastikan bahwa hukum yang adil dan setara diterapkan untuk melindungi hak-hak tersebut. Dengan adanya rule of law, individu memiliki mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memperjuangkan dan melindungi HAM mereka. Dalam aspek keadilan dan keseimbangan kekuasaan, rule of law memastikan bahwa keadilan diwujudkan dalam sistem hukum. Hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, termasuk pemerintah dan institusi negara. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu. Dalam konteks ini, HAM menjadi pedoman dalam menentukan keadilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam aspek penegakan HAM, rule of law memberikan dasar untuk penegakan HAM yang efektif. Prinsip-prinsip rule of law seperti pemisahan kekuasaan, independensi, sistem peradilan, dan proses hukum yang adil, memastikan bahwa pelanggaran HAM dapat diinvestigasi, dituntut, dan dihukum secara proporsional. HAM dan rule of law bekerja sama untuk menjamin bahwa individu yang melanggar HAM dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam aspek perlindungan minoritas, hukum dan rule of law sangat penting dalam melindungi hak-hak minoritas. Rule of law menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks perlindungan minoritas, rule of law memastikan bahwa hak-hak minoritas dilindungi dan dihormati, dan individu dalam minoritas memiliki akses yang sama ke dalam sistem hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam kesimpulannya, HAM dan rule of law saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Rule of law memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Sementara HAM menjadi pedoman moral dalam menentukan keadilan dan mengatur tindakan pemerintah serta individu dalam masyarakat. Implementasi yang baik dari HAM dan rule of law sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi setiap individu. Kronologi Operasi Militer Aceh. Tahun 1990, pemerintah Indonesia meluncurkan operasi keamanan di Aceh sebagai respons terhadap Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang menuntut kemerdekaan Aceh. Operasi ini bertujuan untuk mengatasi kegiatan separatis dan memulihkan keamanan di wilayah tersebut. Tahun 1900 sampai 1998, konflik bersenjata antara pasukan pemerintah Indonesia dan GAM terus berlanjut di Aceh. Operasi militer Aceh dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas gerakan separatis, sementara GAM melancarkan serangan terhadap pasukan keamanan dan infrastruktur.
Tahun 1991, operasi keamanan di Aceh diperluas dan intensif setelah serangan terhadap stasiun polisi di Meulaboh. Pemerintah meningkatkan kehadiran militer dan melakukan operasi penumpasan lebih agresif. Tahun 1992, operasi militer semakin meningkat dan konflik semakin brutal. Terdapat laporan pelanggaran HAM yang melibatkan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi tanpa pengadilan. Tahun 1998, pada tahun ini terjadi perubahan politik signifikan di Indonesia dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Perubahan politik ini membuka peluang untuk mencari penyelesaian damai di Aceh. Tahun 1998 sampai 1999, pemerintahan Habibie memperkenalkan kebijakan yang lebih lunak terhadap Aceh. Pemerintah mengumumkan moratorium operasi militer dan mengadakan dialog dengan berbagai pihak untuk mencari solusi politik. Tahun 1999 dilakukan perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM di Jenewa, Swiss. Perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan, tetapi membuka jalan bagi upaya-upaya selanjutnya untuk mencapai perdamaian di Aceh. Penyebab dan akibat kasus operasi militer Aceh. Penyebabnya yang pertama gerakan separatis. Salah satu sebab utama konflik adalah adanya gerakan Aceh Merdeka atau GAM, kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan Aceh. Keberadaan GAM dan upaya mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia memicu respon dari pemerintah Indonesia dalam membentuk operasi militer. Ketidakpuasan politik. Konflik di Aceh juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan politik di kalangan masyarakat Aceh terkait pemerintahan pusat. Ketidakpuasan ini meliputi isu pengelolaan sumber daya alam Aceh, perasaan diskriminasi, dan klaim historis tentang kedaulatan daerah. Kurangnya dialog dan penyelesaian damai. Kurangnya dialog yang efektif antara pemerintah Indonesia dan GAM dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik menyebabkan peningkatan ketegangan dan eskalasi konflik bersenjata. Akibat korban jiwa dan cedera. Operasi militer di Aceh menyebabkan banyak korban jiwa dan cedera, baik di kalangan pasukan keamanan pemerintah maupun warga sipil. Konflik ini berdampak serius pada kehidupan manusia dan menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam bagi individu dan masyarakat Aceh. Kerusakan infrastruktur dan ekonomi. Konflik bersenjata mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Kerusakan ini menghambat perkembangan ekonomi dan sosial Aceh, mempengaruhi mata pencaharian, akses terhadap layanan dasar, dan pemulihan pasca konflik. Pelanggaran HAM. Operasi militer Aceh dilaporkan terkait dengan pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, eksekusi tanpa pengadilan, dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak sipil dan politik individu. Pelanggaran HAM tersebut berdampak pada korban dan masyarakat Aceh secara keseluruhan, menimbulkan trauma, ketidakamanan, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Perubahan politik. Konflik di Aceh menjadi faktor pendorong perubahan politik di Indonesia. Konflik tersebut mendorong upaya penyelesaian damai melalui dialog dan perundingan yang mengarah pada penandatanganan kesepakatan damai pada tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan GAM. Kesepakatan tersebut membawa perubahan politik signifikan di Aceh, termasuk pemberian otonomi khusus kepada provinsi tersebut. Kaitan antara kasus operasi militer Aceh dengan HAM dan Rule of Law. Kasus operasi militer di Aceh pada periode 1990 sampai 1998 memiliki kaitan yang signifikan dengan pelanggaran HAM dan prinsip Rule of Law. Dalam konteks ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pelanggaran HAM. Selama operasi militer di Aceh, terdapat banyak laporan dan bukti tentang pelanggaran HAM yang terjadi baik oleh pasukan keamanan pemerintah maupun oleh kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pelanggaran HAM ini mencakup penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, eksekusi tanpa pengadilan, serta pelanggaran hak-hak sipil dan politik individu. Tindakan-tindakan semacam itu melanggar prinsip-prinsip HAM yang melindungi martabat, kebebasan, dan hak-hak asasi manusia setiap individu. Dalam aspek kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan operasi militer di Aceh pada masa itu juga diwarnai oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan akses media, pengawasan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan kelompok separatis, menghambat tercapainya akuntabilitas dan pengadilan yang adil terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam aspek rule of law yang tidak tercapai, konflik bersenjata di Aceh selama periode tersebut menyebabkan pengabaian terhadap prinsip rule of law.
Pasukan keamanan dan kelompok separatis seringkali bertindak di luar batas hukum, mengabaikan keadilan, dan menunjukkan ketidakteraturan. Prinsip-prinsip rule of law seperti perlakuan yang sama di hadapan hukum, proses hukum yang adil, dan penegakan hukum yang proporsional terkendala dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum yang tidak memadai. Dalam konteks pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi militer di Aceh, penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku seringkali tidak terjadi. Kurangnya proses hukum yang adil dan efisien, serta keterbatasan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelanggaran HAM telah menghambat upaya untuk mencapai keadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Solusi dan pembahasan. Penegakan hukum dan pertanggungjawaban. Penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku pelanggaran HAM. Sistem peradilan harus berfungsi dengan baik, independen, dan transparan, sehingga pelaku kejahatan dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini memerlukan penyelidikan yang cermat, penuntutan yang efektif, dan pengadilan yang adil terhadap pelanggaran HAM. Reformasi hukum. Diperlukan reformasi hukum yang mendasar untuk memastikan keselarasan dengan standar HAM internasional dan prinsip rule of law. Hal ini melibatkan penyusunan dan implementasi undang-undang yang melindungi HAM, serta pembentukan lembaga-lembaga yang kuat dan independen untuk menegakkan hukum dengan adil dan transparan. Penguatan lembaga HAM. Penting untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM agar dapat memainkan peran yang efektif dalam pemantauan, perlindungan, dan advokasi HAM. Lembaga-lembaga ini harus memiliki otonomi, keberlanjutan, dan kekuatan yang cukup untuk mengawasi dan menginvestigasi pelanggaran HAM yang terjadi. Edukasi dan kesadaran HAM. Pendidikan dan kesadaran HAM yang lebih luas di masyarakat penting untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Program-program pendidikan HAM harus diperkuat dan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, sementara kampanye kesadaran publik harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan nilai-nilai HAM di kalangan masyarakat. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.